Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang peluang. Peluang biasa dilambangkan dengan PA atau peluang A. Nah, untuk mencari atau menghitung peluang A itu menggunakan NA per NS. Apa itu NA? NA adalah kejadian yang diharapkan. Sedangkan NS kemungkinan seluruh kejadian atau ruang sampel. Oke, untuk memperjelas bagaimana maksudnya, langsung saja kita ke contoh soal. Soal yang pertama. Dalam sebuah pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka kurang dari 3 adalah, maka kita cari NA-nya dulu. Peluang muncul atau peluang kejadian yang diharapkan. Kejadian yang diharapkan muncul kurang dari 3. Angka kurang dari 3. Dalam sebuah dadu, angka yang nilainya kurang dari 3 ada 1 dan 2. Maka NA-nya ada 2. NS kemungkinan seluruh kejadian atau ruang sampel. Dalam sebuah dadu, karena sisi dadu ada 6, maka ruang sampelnya ada 6. Sudah ketemu NA-nya, NS-nya juga sudah ada. Sekarang tinggal kita masukkan PA sama dengan NA per NS. NA-nya 2, NS-nya 6. Maka 2 per 6 atau 1 per 3. Gampang ya? Gampang. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Dalam pelemparan 3 buah koin, peluang muncul 2 angka dan 1 gambar adalah. Nah, sebelum kita bahas 3 buah koin, kita bahas dulu dari yang 1 koin dulu, biar kita nanti mudah dalam mencari ruang sampelnya. 1 koin itu kan ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nanti angka ini akan kita lambangkan sebagai A, gambar sebagai G. Ini kalau 1 koin mempunyai 2 sisi. Kalau misalkan 2 koin, maka ada berapa sisi? Untuk mempermudahnya, kita bisa buat tabel seperti ini. Koin 1, koin 2. Karena ada sisi koin 1 ada sisi angka dan sisi gambar, di sini kita tulis angka gambar. Di sini juga angka gambar. Nah, karena 2 koin dilempar bersamaan, maka nanti bisa muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Jadi dalam 2 koin nanti ruang sampelnya atau kemungkinan seluruhnya ada 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau 3 koin, kita buat seperti ini lagi untuk mempermudah. Ini koin 1, di sini 2 koin. Koin 1 kan ada angka dan gambar. Nah, sedangkan yang 2 koin ini tadi kan sudah kita dapatkan dari yang di atas ini. Tinggal kita tulis saja angka-angka, terus angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, sekarang sudah bisa kita gabungkan angka, 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 angka gambar,
angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, gambar, gambar, gambar. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi peluang muncul 2 angka, 1 gambar. Maka A-nya 2 dan G-nya 1. Kita cari yang di tabel A-nya 2, G-nya 1. Ini. Terus ini. Terus ini. Yang A-nya 2, G-nya 1. Berarti NA-nya ada 3. NS-nya atau ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. NS-nya ada 8. Nah, jadi kalau 3 koin, kalau 1 koin ada 2 ruang sampelnya, kalau 2 koin ada 4, kalau 3 koin ruang sampelnya ada 8. Artinya ruang sampel itu nanti bisa kalian pangkatkan. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Begitu juga kalau dadu. Misalkan sebuah dadu, ruang sampelnya ada 6. Jika 2 buah dadu dilempar bersamaan, maka 6 pangkat 2. Ruang sampelnya ada 36. Oke, kembali lagi ke sini. Tinggal kita cari PA-nya. NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 8. Maka peluang muncul 2 angka dan 1 gambar dalam pelemparan 3 buah koin sekaligus adalah 3/8. Gampang ya? Gampang. Selanjutnya peluang komplement. Peluang komplement atau biasa dilambangkan dengan PAC begini. Kalau PA kan peluang A, kalau PA komplement itu artinya peluang bukan A. Untuk mencari PA komplement itu 1 dikurangi PA. Dikotakin biar tidak lupa. Contohnya seperti ini. Peluang besok turun hujan adalah sebesar 80%. Berapa peluang tidak turun hujan? Maka cara mencarinya 1 dikurangi 80% sama dengan 20%. Atau contoh yang lain, misalkan seperti ini. Contoh. Dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul angka kurang dari 3 adalah 1/3. Maka peluang muncul angka tidak kurang dari 3 adalah, oke, mari kita jawab. Ini kita bisa mencari menggunakan peluang komplement. Di sini sudah diketahui PA-nya atau angka yang muncul kurang dari 3 sebesar 1/3. Peluang muncul angka kurang dari 3 1/3. Maka angka yang muncul tidak kurang dari 3 atau PA komplement itu sama dengan 1 dikurangi PA. PA-nya 1/3. 1/3. 1 dikurangi 1/3. Iya, 2/3. Ketemu. Mudah ya? Mudah. Catatan. Jadi peluang itu terletak antara 0 sampai dengan
1. Kalau 0 itu artinya peluang itu mustahil terjadi. Kalau 1 itu pasti. Contohnya seperti ini yang mustahil terjadi. Dalam pelemparan sebuah dadu, berapa peluang muncul angka 7? Karena dalam sisi dadu tidak ada angka 7, maka mustahil terjadi. Berapa peluang munculnya angka 1 sampai 6 dalam pelemparan sebuah dadu? Nah, itu pasti terjadi karena angka pada dadu ya 1 sampai 6 itu pasti salah satunya akan muncul. Jadi peluangnya pasti. Jadi peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Oke, selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau dilambangkan dengan FH. Frekuensi harapan bisa kita cari dengan cara PA kali banyaknya percobaan atau N percobaan. Contoh, dalam pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan sebanyak 27 kali, misalkan, frekuensi harapan muncul angka berjumlah 7 adalah. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk mencari frekuensi harapan, kita mencari PA-nya dulu atau peluang A. Nah, mencari peluang A tadi bagaimana? Kita mencari NA dan NS. NA-nya karena yang ditanyakan, jadi yang diharapkan adalah berjumlah 7, angka yang jika dijumlahkan sama dengan 7, angka berapa saja? Ada angka 1 tambah 6. Angka dalam dadu yang berjumlah 7. Terus 2 tambah 5. Kemudian 4 tambah 3. Terus 3 tambah 4. Terus 5 tambah 2. Terus 6 tambah 1. Jadi NA-nya ada 6. NS-nya karena ini 2 buah dadu, maka NS-nya ada 36. 6 pangkat 2. 36. Maka PA-nya PA 6 per 36 atau 1 per 6. Frekuensi harapan PA kali banyaknya percobaan, PA-nya 1 per 6 kali banyaknya percobaan 27. Maka 1 per 6 kali 27, 27 per 6. Inilah frekuensi harapannya. Mudah ya? Atau ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya atau silahkan bertanya di komentar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.